wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Wiwin Alawiyah, dosen Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis, Universitas Batanghari Jambi. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengajaran. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah Ekonomi Pertanian, bobot SKS 2 SKS yang saya ampu pada semester genap tahun akademik 2025-2026. Adapun capaian tujuan mata kuliah ini mendukung beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi agribisnis antara lain menguasai konsep teoritis IPTEK pada aspek sistem agribisnis terintegrasi dan berkelanjutan melalui pembaharuan teknologi dan kelembagaan. Yang kedua, menguasai IPTEK tentang sistem agribisnis wilayah tropis yang berkelanjutan dengan kombinasi kearifan lokal dan menjawab dinamika tantangan pasar. Yang ketiga, dari capaian pembelajaran ini memiliki kemampuan menyusun perencanaan pengembangan agribisnis berkelanjutan untuk menciptakan nilai tambah dalam keadaan lingkungan sumber daya terbatas. Terakhir dari capaian ini adalah mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menginventarisasikan sumber daya produksi secara teknik dan ekonomi dalam pengembangan agribisnis berkelanjutan. Setelah itu, menguasai IPTEK tentang teknologi pertanian dan tata kelola agribisnis dari hulu hingga hilir melalui keputusan strategik dan operasional dalam bidang agribisnis yang berkelanjutan. Adapun tujuan pembelajaran dalam pertemuan ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan memahami dasar mengenai mengkaji penerapan prinsip-prinsip ilmu ekonomi dalam sektor pertanian, menganalisis bagaimana produsen, konsumen, dan pemerintah mengelola sumber daya yang terbatas dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi produksi pertanian, serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Di mata kuliah ekonomi pertanian ini ada sistem penilaian dalam mata kuliah ekonomi pertanian. Yang pertama adalah sistemnya tugas 10%, kuis 10%, dan UTS 30%, serta ujian akhir semester 50%. Demikianlah penyampaian materi ekonomi pertanian pada pertemuan ini. Melalui pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu memahami mengenai konsep pembangunan berkaitan antara ilmu ekonomi pertanian dengan proses pembangunan nasional, khususnya sektor pertanian serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi secara berkeseluruhan. Video ini merupakan bagian dari pelaporan saya sebagai dosen dalam rangka pelaksanaan PDD UKTPT yang menunjukkan bagaimana saya menjalankan proses pembelajaran berbasis capaian dan kompetensi mahasiswa. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan berikutnya setelah minggu lalu kita pertemuan pertama dan hari ini pertemuan kedua di mata kuliah ekonomi pertanian. Kita melanjuti mata kuliah ekonomi pertanian dan pembangunan ya. Jadi di sini kemarin minggu lalu saya sudah menjelaskan RPS, saya sudah menjelaskan visi misi dan sekilas tentang materi yang satu semester saya akan ajari di dalam pertemuan mata kuliah ekonomi pertanian. Minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang pengertian ekonomi pertanian. Nah, ada yang masih ingat
apa itu ekonomi pertanian? Ya, silakan. Ya. Ekonomi pertanian membahas cabang ilmu ekonomi terapan yang mempelajari tentang produsen, konsumen, dan masyarakat, tentang produksi dan distribusi, konsumsi produk pertanian. Artinya, minggu lalu saya sudah menjelaskan sedikit ya tentang ilmu ekonomi. Nah, kalau kita lihat bagaimana itu, apa itu ilmu ekonomi? Ekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana sumber daya yang terbatas seperti lahan, tenaga kerja, modal, setelah itu teknologi yang digunakan untuk kegiatan ekonomi untuk apa? Untuk menghasilkan produk. Nah, untuk meningkatkan apa? Meningkatkan pendapatan petani dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Nah, kalau kita lihat dari para ahli, menurut Mobear, ini ekonomi pertanian adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam mengalokasikan sumber daya pertanian yang akan terbatas, jadi memproses hasil maksimal yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenapa dikatakan untuk mensejahterakan masyarakat? Karena petani itu kan gunanya memang untuk mensejahterakan, kita menggunakan mensejahterakan masyarakat. Nah, jadi ilmu ekonomi itu dibagi dari ilmu ekonomi mempelajari fenomena yang berhubungan dengan pertanian, baik itu makro ataupun mikro. Mikro itu adalah ruang lingkup kecil pertanian ekonominya. Kalau makro adalah ruang lingkup yang cukup besar daripada ekonomi pertanian. Oke, selanjutnya ada tujuan ekonomi pertanian. Nah, tujuan ekonomi pertanian, di sini kita lihat yang pertama adalah meningkatkan efisiensi penggunaan faktor produksi pertanian. Bagaimana ekonomi ini meningkatkan daripada efisiensi penggunaan faktor produksi. Nah, jadi faktor produksi itu termasuk dari biaya-biaya semua. Biaya tenaga kerja, biaya modalnya, seperti itu. Nah, yang kedua ini meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Makin bagus hasil dari pertanian kita, ya, pendapatan petani ini akan makin meningkat. Yang ketiga daripada tujuan ekonomi pertanian ini menganalisis biaya, keuntungan dan risiko usaha tani. Biaya harus kita hitung. Pengeluaran terutama daripada modal. Modal harus dihitung. Keuntungan, gimana kita mau nggak kita bertani tapi nggak punya untung? Pasti harus ada untung. Setelah itu resiko usaha tani ini harus kita perhatikan. Kenapa resiko ini perlu diperhatikan? Akan ada terjadinya apa? Kebangkrutan. Nah, jadi resiko, jadi misalnya tanah yang tidak bagus, seperti itu ya. Setelah itu musim hujan yang tidak menentu, ini kan bisa mempengaruhi daripada hasil usaha tani, seperti itu. Setelah itu yang keempat, mendukung ketahanan pangan dan pembangunan pertanian. Jadi tujuan ekonomi pertanian ini mendukung ketahanan pangan dan pembangunan pertanian. Terakhir, dari tujuan ekonomi pertanian adalah membantu perumusan kebijakan pertanian yang tepat. Nah, jadi tugas daripada tujuan ekonomi pertanian ini adalah membantu merumuskan kebijakan pertanian yang tepat. Ini adalah tugas daripada pemerintah. Sampai sini paham ya? Dengan tujuan ekonomi pertanian. Nah, ini ada sektor penyediaan pangan, penyediaan lapangan kerja, sumber bahan baku industri, sumber devisa negara, pergerakan ekonomi pedesaan. Yang pertama, pangan, memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Kedua, penyediaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja dalam sumber besar. Sumber bahan baku industri ini adalah menyediakan bahan baku industri, pengolahannya seperti apa, ya. Setelah itu devisa negara, ekspor impor. Itu seperti contohnya saya pernah menjelaskan di minggu pertama itu beras, gitu ya. Setelah itu penggerakan ekonomi pedesaan meningkatkan pendapatan kesejahteraan masyarakat. Oke, lanjut. Nah, karakter
karakteristik atau usaha pertanian. Nah, usaha pertanian ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor usaha lainnya atau yang dikatakan dengan ciri-ciri produk pertanian. Ya. Nah, yang pertama bergantung pada alam dan musim. Setelah itu karakteristik produksi bersifat biologis. Setelah itu karakteristik usaha pertanian risiko ketidakpastian tinggi. Setelah itu ada produk mudah rusak. Nah, ini pengaruh daripada mempengaruhi pengambilan keputusan dalam usaha tani. Oke. Nah, kita lihat satu-satu. Yang pertama ini adalah bergantung pada alam dan musim. Penjelasannya bahwa produksi pertanian sangat tergantung pada musim cuaca. Nah, pada saat ini kita mengalami pancaroba. Ya, petani ini kebanyakan petani sekarang petani dengan tanda kutip petani galau. Nah, biasanya musim kita kan kalau musim ada berapa biasa kan di Indonesia kan musim hujan dan musim panas. Nah, zaman sekarang ini kita sudah tidak tahu lagi musim panas dan musim hujan. Seharusnya bulan-bulan seperti ini ya, itu adalah musim panas. Tapi ternyata terjadilah hujan. Sehingga ini mempengaruhi daripada produksi pertanian kita. Cuaca, curah hujan, suhu udara, kesuburan tanah. Ya, kalau musim hujan mungkin menjadi tanahnya terlalu basah. Kalau musim panas tanahnya terlalu kering. Seperti itu. Setelah itu musim tanam dan panen. Dampaknya apa? Tidak stabil karena cuaca tidak stabil. Seperti itu. Dan hasil panen akan menurun akibat dari cuaca yang ekstrim. Perlu pola tanam dengan kondisi musim. Kalau zaman dulu mungkin bisa, tapi kalau zaman sekarang mungkin tidak bisa karena cuaca ini tidak menentu. Nah, kalau kita lihat faktor biologis ini seperti kita membuka lahan bajak sawah. Nah, pernah ya saya dijelaskan juga bajak sawah ini hewan ternak. Teknologi kita menggunakan hewan ternak seperti sapi, kerbau untuk bajak sawah. Setelah itu ciri-cirinya membutuhkan waktu untuk berkembang, tidak dapat dipercepat, dipengaruhi faktor genetik. Setelah itu ada tanaman padi memerlukan waktu sekitar 3 sampai 4 bulan hingga panen. Nah, tapi dengan cuaca seperti ini kita tidak tahu ya. Kita lihat saja nanti perkembangan hasil pertanian kita, contohnya seperti beras tadi, seperti itu. Yang ketiga, ini ada faktor resiko dan ketidakpastian. Sumber risiko perubahan cuaca yang tidak menentu, yaitu harga, bencana alam berpengaruh ya, serangan hama, penyakit gitu. Dulu pernah tahun berapa gitu ada penyerangan hama terhadap tanaman-tanaman seperti jeruk, dulu pernah terjadi. Jadi daun-daun jeruk itu menjadi bolong-bolong, busuk tiba-tiba sehingga buahnya tidak ada. Nah, itu berpengaruh daripada serangan hama. Setelah itu dampaknya apa? Akan menurun hasil produksi. Malahan bahkan jeruk itu tidak ada produksi dalam 1 tahun. Nah, karena apa? Karena itu tadi, karena adanya serangan hama dan penyakit. Nah, upaya mengurangi risiko adalah penggunaan teknologi. Diberikanlah semprot-semprotan pestisida misalnya untuk untuk mengurangi daripada serangan hama dan penyakit. Kita lanjut ya, dari ekonomi pertanian tadi kita lanjut kepada pembangunan ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi ini membangun ekonomi dalam proses peningkatan pendapatan masyarakat dan disertai perubahan struktur ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Ada indikator daripada indikator pembangunan ini, pendapatan per kapita yang dilihat, setelah itu kemiskinan, pengangguran, dan IPM, indeks pembangunan manusia. Nah, ada peranan pertanian dalam pembangunan. Ya, peranan pertanian dalam pembangunan ini menyediakan pangan, yang kedua menyediakan lapangan kerja, yang ketiga sebagai menyediakan bahan baku industri, yang keempat sebagai sumber devisa. Nah, jadi yang pertama kita lihat dulu sebagai penyediaan pangan.
Nah, menjamin kebutuhan pangan masyarakat. Itulah gunanya peran pertanian dalam pembangunan. Kenapa dikatakan menjamin kebutuhan pangan masyarakat? Nah, kita kan sudah digalakkan kan oleh pemerintah bahwa pemerintah menggalakkan swasembada pangan. Swasembada pangan itu dari bidang apa? Beras atau padi. Nah, bisa nggak kalau seandainya padi dihapuskan, kita mau makan apa? Nah, jadi makanya digalakan yang paling utama diperhatikan oleh pemerintah itu dari dinas-dinas itu pertanian itu adalah komoditi beras. Setelah itu sebagai penyedia lapangan kerja, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Nah, itu jumlah pertanian, makanya dibuka sekarang besar-besaran, jor-joran itu ya. Banyak perusahaan sawit, perusahaan karet, perusahaan tambang ya, membuka lahan itu apa gunanya? Untuk membuka lapangan pekerjaan. Untuk apa? Mengurangi daripada pengangguran, menyerap tenaga kerja. Tapi dengan tanda kutip, jangan sampai buka lahan itu membakar-bakar lahan, akan berpengaruh daripada apa? Kondisi cuaca yang tidak baik karena dibakar-bakar lahannya itu tadi, gitu ya. Nah, menyediakan bahan baku industri, mendorong sektor agroindustri. Nah, itulah buka pabrik seperti itu. Sebagai sumber devisa melalui ekspor produk pertanian. Nah ini biasanya yang sering diekspor itu adalah paling utama itu adalah beras. Gitu ya. Kita lanjut tujuan pembangunan pertanian. Tujuan pembangunan pertanian ini ada 4. Yang pertama meningkatkan produksi dan produktivitas. Yang kedua meningkatkan pendapatan pertanian. Yang ketiga mengurangi kemiskinan. Yang keempat mendukung ketahanan pangan. Sepertinya tujuan pembangunan pertanian ini tidak jauh beda dengan tujuan ekonomi pertanian. Sasarannya apa? Tujuan pembangunan pertanian ini, sasarannya adalah petani yang lebih sejahtera. Setelah itu pertanian ini lebih modern dan efisiensi. Peranan pertanian dalam perekonomian nasional. Nah, sebagai menyediakan pangan, menyediakan lapangan kerja, menyediakan bahan baku industri, penyumbang devisa negara. Nah, jadi peran pertanian itu sama dengan ekonomi pertanian tadi, tidak jauh berbeda. Cuman bedanya adalah butuh petani yang sejahtera. Seperti itu, ya. Oke. Kita lanjut ke pemasaran hasil pertanian. Nah, tadi ada ekonomi pertanian, ada pembangunan pertanian. Kita lihat dari pemasaran hasil pertanian. Mau dipasarkan kemana pertanian kita ini? Ya, itulah tadi yang dikatakan oleh Dimas tadi, ekonomi pertanian itu adanya produsen dan konsumen. Artinya petani sebagai produsen, kita pembeli sebagai konsumen. Nah, jadi fungsi pemasaran itu adalah pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi. Yang pertama kita mengumpulkan. Nah, jadi dari petani mengumpulkan mengumpulkan produk-produknya seperti misalnya nanas gitu ya, dikumpulkan, setelah itu dijual. Kemana kita akan menjual? Akan dipasarkan kemana? Nah, setelah itu atau mau disimpan atau langsung dijual, setelah itu baru diangkut. Diangkut baru didistribusikan kemana? Apakah ke luar kota? Apakah ke dalam kota? Seperti itu ya. Nah, saluran pemasarannya ini ada petani. Ya, ada petani, ada pedagang pengempul, ada pedagang besar, pengecer dan konsumen. Nah, contoh seperti nanas itu ya. Ini petani nanas nih. Kalau kita di Jambi ini kan di Tangkit ya. Di Tangkit itu banyak petani nanas. Nah, dia kemana nih? Apakah ke pedagang pengumpul? Dikumpulkan dulu.
ke pedagang. Jadi ada yang beli gitu ya, pedagang kecil, setelah itu ke pedagang besar. Baru nanti ke pengecer-pengecer. Nah, itulah misalnya nanti pedagang besar ke pengecer, ke angso duo, nanti kita belilah sebagai akhir kita sebagai konsumen dari produk pertanian tersebut. Oke, jadi dari pengertian ekonomi pertanian, setelah itu adanya kebijakan dari pertanian, ekonomi pembangunan gitu ya, dan ada kriteria daripada produk-produk pertanian. Bisa kita simpulkan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi bahwa yang pertama adalah ekonomi pertanian mempelajari pengolahan sumber daya pertanian secara efisien. Ya. Yang kedua adalah ekonomi pertanian mempelajari pengolahan sumber daya pertanian secara efisien. Yang ketiga, agribisnis mencakup seluruh kegiatan dari hulu sehingga ke hilir, dari dari produk, dari hasil pertanian nantinya. Setelah itu nanti ada tenaga kerja, ada pengolahan lahan, ada sampai ke pemasaran produk pertanian. Itulah yang dikatakan dari kegiatan agribisnis mencakup dari hulu hingga hilir. Setelah itu, yang keempat, pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama dari hasil panen kita padi hingga menjadi beras. Bagaimana beras kita itu menjadi lebih baik dan produksi-produksi daripada produk-produk pertanian kita, baik sayuran, buah-buahan, sawit, karet, seperti itu ya. Nah, yang kelima adalah pembangunan agribisnis bertujuan meningkatkan kesejahteraan pertanian. Jelas sekali ya. Bagaimana pertanian kita ini menjadi sejahtera. Jangan turun-turun lagi lah harga sawit kalau bisa. Jangan turunlah harga cabai, kasihan petani. Ya enggak? Nah, kita konsumen senang, oh harga cabai turun. Tapi apakah petani kita senang? Apakah petani kita sejahtera? Tidak. Nah, dengan harga cabai turun, konsumen senang. Tapi apa? Petani tidak sejahtera. Yang terakhir, kesimpulan kita, berkelanjutan menjadi kunci pembangunan pertanian masa depan. Sejahteranya pertanian kita, artinya pembangunan pertanian kita akan lebih baik. Sampai sini kesimpulan, ada 5 kesimpulan daripada materi ekonomi pertanian. Materi ilmu ekonomi, apakah dari materi yang sudah saya jelaskan ada pertanyaan? Oke, sebutkan nama dan NIM. Oke. Oke, ya. Husnul, silakan bertanya. Kalau produk pertanian itu mudah rusak dan cepat busuk dan mengakibatkan kualitasnya jadi menurun. Oke. Nah, yang saya tanyakan di sini yaitu dengan kita mengambil nanas dan durian yang merupakan produk hasil pertanian, apa penyebab produk tersebut mudah rusak dan bagaimana dampaknya bagi para petani dan bagaimana cara petani menghindari kerugian produk-produk tersebut. Oke. Kalau untuk itu yang ditanyakan Husnul tadi adalah termasuk daripada karakteristik atau usaha pertanian tadi ya. Yaitu yang pertama yang bergantung kepada alam dan musim, tergantung pada produksi bersifat biologis, tergantung daripada risiko dan ketidakpastian dan produk mudah rusak. Petani, misalnya contohnya tadi nanas, petani nanas itu bagaimana bisa memperluas usahanya. Contoh dia buka usaha lagi, kewirausahaannya gitu. Jadi nanas itu bisa dijadikan keripik nanas, bisa dijadikan jus nanas ya, bisa dijadikan apa lagi? Bisa dijadikan dodol nanas gitu contohnya ya. Nah, jadi dia bisa buka usaha dua. Satu sebagai produk
produk nanas itu bisa dari hasil panen yang berupa buah segar. Yang kedua, petani itu bisa buka usaha kewirausahaan produk yang siap jadi. Itu untuk mensiasati buah yang terlalu melimpah. Hari ini alhamdulillah kita sudah sampai ke akhir materi. Terima kasih atas semangatnya untuk belajar hari ini ya. Terima kasih untuk pertanyaan dari Husnul. Terima kasih atas perhatian di pertemuan ekonomi di minggu hari ini, dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alhamdulillah, kita tutup dengan alhamdulillah pertemuan hari ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.